4 sehat, 5 sempurna. Kenalkan, aku Muhammad Alvin Raihan. Aku Nabila Rifa Zahra. Aku Zaki Aulia. Aku Laras. Aku Zaki Putrasangi. Aku Andira Putri Aliza. Dan aku Raditya Rangasakti. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana teknologi mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi? Selamat datang di era revolusi industri 4.0, di mana dunia lebih cepat dari sebelumnya. Namun, sebelum memasuki revolusi industri 4.0, mari kita lihat bagaimana revolusi industri berkembang dari tahun ke tahun. Sebelum masuk ke revolusi industri 4.0, mari kita lihat bagaimana revolusi industri berkembang dari waktu ke waktu. Dimulai pada tahun 1784, revolusi industri pertama ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Mesin ini menggantikan tenaga manusia dan hewan, serta mempercepat produksi di pabrik-pabrik. Selanjutnya, revolusi industri 2.0 yang terjadi pada tahun 1870 beralihnya mesin uap ke mesin listrik. Henry Ford memperkenalkan sistem perakitan yang membuat industri produksi itu lebih cepat dan lebih efisien, membawa dunia ke era industri yang lebih modern. Kemudian, revolusi industri 3.0 muncul dengan kemajuan komputer, elektronik, dan otomasi. Komputer mulai menggantikan tenaga manusia dalam berbagai bidang, menandai awal dari era digital. Nah, sekarang kita berada di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan teknologi yang pintar dan konektivitas yang tinggi. Yuk kita simak beberapa teknologi utama dalam revolusi ini meliputi apa aja sih? Kecerdasan buatan AI pertama, kita punya Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan. AI memungkinkan komputer untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Contohnya, chat yang bisa menjawab secara detail saat kita bertanya sesuatu. Kedua, Internet of Things (IoT). Ini adalah teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat untuk terhubung dan bertukar data secara otomatis melalui internet. Contohnya, smart home di mana kita bisa mengontrol lampu dan AC menggunakan smartphone. Ketiga, Big Data dan Analitik di era digital. Kita menghasilkan triliunan byte data setiap hari. Disinilah Big Data berperan. Big Data mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola dan tren. Contohnya platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia merekomendasikan produk berdasarkan kebiasaan belanja kita. Keempat, cloud computing. Kemudian ada cloud computing atau komputasi awan. Dengan teknologi ini, kita bisa menyimpan dan mengakses data dari mana saja tanpa harus memiliki server sendiri. Contohnya adalah Google Drive yang memungkinkan kita menyimpan dan berbagi dokumen secara online. Kelima, otomasi dan robotika. Terakhir, ada otomasi dan robotika. Ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk bekerja secara otomatis tanpa banyak campur tangan manusia. Contohnya, di pabrik, robot digunakan untuk perakitan mobil dan produksi barang. Bahkan, ada robot pelayanan di restoran dan mobil tanpa sopir yang sedang dikembangkan. Revolusi 4.0 membawa banyak perubahan, diantaranya: Pertama, di dunia kerja, dengan meningkatnya otomatisasi, membuat beberapa pekerjaan tergantikan oleh teknologi, tetapi juga menciptakan pekerjaan baru di bidang teknologi dan data. Kedua, di bidang pendidikan, pembelajaran semakin digital menggunakan dengan platform online dan sistem berbasis AI. Terakhir, di kehidupan sehari-hari, dari smartphone hingga layanan digital, semuanya lebih terhubung dan efisien. Namun,
Revolusi Industri 4.0 juga membawa tantangan seperti ancaman pengangguran akibat otomatisasi, keamanan data dan privasi, dan kurangnya tenaga kerja terkait teknologi yang canggih. Tapi di balik tantangan, ada peluang yang sangat besar. Penerapan teknologi canggih dapat meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan yang baru, dan mendorong inovasi di berbagai sektor ekonomi. Revolusi Industri 4.0 bukanlah suatu hal yang harus kita hindari, tetapi suatu hal yang harus kita hadapi dan kita manfaatkan. Jadi, apakah kalian siap menghadapi era revolusi industri 4.0 ini?